Program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat lagi ramai banget diperbincangkan nih. Gimana nggak rame? Gaji hampir seluruh pekerja di Indonesia bakal dipotong paling besar 3% setiap bulannya. Misalnya, gaji kita 10 juta, terus dipotong 3%. Berarti dipotong 3,6 juta setahun. Waduh, gede juga ya. Terus, kan Tapera baru boleh dicairkan pas usia pensiun atau usia 58 untuk pekerja mandiri. Anggaplah kita udah kerja dari usia 20. Nah, sampai usia 58 tahun, berarti gaji kita dipotong Rp136.800.000. Wah, sebenarnya lumayan juga sih. Uang segitu worth it lah kalau untuk tinggal di rumah yang layak huni dan lingkungannya bagus, apalagi di Jakarta. Tapi emang udah ada testimoni positifnya ya dari program Tapera ini? Kalau lihat di website Tapera, pesertanya bisa mendapatkan pemanfaatan dana Tapera, lalu menerima pengembalian simpanan, beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan dan masih banyak lagi deh manfaatnya. Tapi Eramin sempat nanya loh ke salah satu pensiunan PNS yang gajinya dipotong untuk Tapera selama 35 tahun. Ternyata setelah pensiun, dia cuma bisa ambil dana Tapera 7 juta rupiah. Secara umum sih tidak banyak PNS yang memanfaatkan bantuan uang muka Tapera ya untuk membangun rumah. Karena selain prosedurnya nyusahin, itu juga PNS tuh hanya diberi bantuan uang muka. Ya nilainya jauh lah di bawah dari rata-rata UMKPR. Kisaran bantuannya tuh antara 1.200.000 sampai 1.800.000 lah. Saya aja bisa beli rumah tuh karena nyekolahkan SKPNS saya. Dan hal ini juga umumnya dilakuin sama PNS yang lain kalau pengen punya rumah. Sangat sedikit sih PNS yang memanfaatkan dana Tapera ini untuk punya atau juga bangun rumah. Ya akhirnya kita para PNS tuh hanya nunggu diambilnya pasca pensiun. Saya aja kepesertaan Tapera nih sudah lebih dari 30 tahun. Tapi hanya dapat dana kembalian itu sekitar 7 juta lebih sedikit. Yang kembalinya tuh hanya pokok iuran aja tanpa bunga atau juga manfaat lainnya. Wah, gimana nih? Katanya Pak Jokowi, Tapera bakalan bermanfaat kayak program JKN atau BPJS Kesehatan. Tapi emangnya Tapera sama ya kayak BPJS Kesehatan? Jaminan kesehatan kan memang diperlukan bagi setiap orang dan emang jelas hasilnya. Nah, kalau menurut ekonom Peter Abdullah, Presiden Jokowi blunder banget karena menyamakan program JKN dan Tapera. Beda ya, BPJS Kesehatan ya, itu kita tahu manfaatnya. Dan testimoni dari keberhasilan BPJS Kesehatan sudah di mana-mana. Ya. Saya sendiri di keluarga saya sudah memanfaatkan BPJS Kesehatan itu luar biasa. Ya. Jadi kita worth it lah BPJS Kesehatan. Dan sifatnya itu kan asuransi Pak ya BPJS Kesehatan itu? Iya, itu sifatnya asuransi. Ya. Beda. Ini kalau ini itu kan dalam banyak hal itu nggak doesn't make sense. Ya. Ini kan sifatnya tabungan. Kalau BPJS Kesehatan itu asuransi, ya. Tenaga kerjaan itu relatif ke modelnya sama, ya. Itu kan perlindungan sosial. Nah ini kan beda. Jadi nggak bisa Mr. Presiden kita itu untuk ngomong kayak gitu, ya. Ngawur aja itu ngomongnya. Ya. Mantan Deputi Direktur Bank Indonesia itu sangat menyayangkan karena pemerintah tidak bisa menyampaikan informasi dan komunikasi yang baik tentang Tapera. Karena jika tidak, karena itu bisa mengulang kesalahan yang sama seperti program Bapertarum, cikal bakal Tapera. Jadi walaupun tujuannya baik karena dia menjadi mewajibkan dan diberlakukan kepada semua pekerja, sementara pekerja memiliki prioritas yang berbeda-beda, ya.
jadi sesuatu yang nggak pas ya. Dan lagian ya, program ini tidak dikomunikasikan dengan baik juga ya, karena program ini yang muncul pertama adalah kewajibannya, sementara manfaatnya tidak dijelaskan dengan cukup ya. Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Renald Kasali menyarankan agar pemerintah mencari pola lain yang tidak membebankan masyarakat. Misalnya dengan menyediakan perumahan murah sehingga masyarakat bisa beli sendiri dari tabungannya masing-masing. Terus sebenarnya apa sih urgensinya? Kenapa pemerintah sampai mewajibkan seluruh pekerja jadi peserta tapera? Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko beberin alasannya nih. Katanya ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang nggak punya rumah. Kalau gitu, kenapa seluruh pekerja yang disuruh ikut tapera? Padahal berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja per akhir tahun 2023 ada 139,85 juta loh. Tapera ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan.